Nah, selanjutnya tentang nakirah. Penggunaan isim nakirah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk menunjukkan makna tunggal. Contohnya, waqada min aqsal madinah rajulun yas'a. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas. Nah, rajulunnya itu bukan ar-rajulu. Nah, jadi ini laki-lakinya itu kenapa menggunakan nakirah, tidak menggunakan ma'rifah. Nah, ini kan tidak pakai alif lam, tidak beridofah, habis itu tidak ada isim mausul atau isim isyarah atau domir. Nah, rajulun aja berarti dia nakirah. Nah, berarti laki-laki itu tidak dikenali, tapi kelihatan laki-lakinya itu seorangan aja datang. Nah, lalu menggunakan kalimat nakirah. Jadi nakirah itu berarti menunjukkan makna tunggal. Datanglah dari ujung kota itu seorang laki-laki dengan bergegas yang Nah, seperti itu. Nah, makna macam, makna banyak misalnya. Contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Nah, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Jadi ada banyak berarti uh, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, berarti kehidupan di dunia itu nah maksudnya. Banyak jenisnya, macamnya kehidupan dunia tuh. Paling loba itu apa ya sih artinya? Ahrasan nasi wala tajidannahum, dan kalian akan melihat ahrasan yang paling harasa, yang paling cinta dunia mungkin lah artinya, yang paling hidup di dunia lah, mengejar dunia aja kehidupannya. Nah, kalian akan melihat orang yang mengejar kehidupan dunia itu kan macam-macam, tapi kelihatan kalau lah ya tujuannya, orientasinya itu hidupnya tugasan dunia aja, tapi cara meraihnya itu kan beragam. Nah, jadi itu menggunakan nakirah hayatin, bukan alal hayat kalimatnya, tapi ala hayatin, tidak menggunakan alif lam. Nah, jadi dia menggunakan nakirah. Selanjutnya makna tunggal atau makna sekaligus. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nah, dabbatin. Allah tidak menggunakan kalimat wallahu khalaqa kullat dabbah. Nah, tidak pakai alif lam tapi dengan tanwin, berarti dia nakirah. Kenapa? Karena untuk menunjukkan makna umum. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Kan hewan tuh banyak. Nah, tidak hewan tertentu. Seandainya Allah menggunakan hewan kelinci aja, berarti kelinci aja yang diciptakan dari air. Tapi kan ini hewan, berarti semua jenis hewan. Nah, jadi umum maknanya. Sekaligus. Nah, kulit dabatin min ma. Nah, hanya dari air. Air itu kan ya air biasa, bentuk air, cair, segala macam. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, makna dahsyat. Nah, contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Nah, maka ketahuilah bahwa Allah Rasulnya akan memerangimu. Nah, di harbinnya ini. Nah, harbinnya ini kan dahsyat. Maknanya dahsyat maksudnya apa? Yang memerangi Allah dan Rasul kan. Kalau orang beriman kan akan merasa luar biasa diperangi oleh Alhamdulillah, diperangi oleh Allah dan Rasulnya misalnya. Nah, seperti itu luar biasa, menunjukkan makna dahsyat. Nah, ini masih umum dahsyatnya itu seperti apa. Jadi menggunakan kalimat nakirah. Nah, makna banyak. Contoh surah Asy-Syura ayat 41. Wa inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang. Nah, jadi la ajran, upah yang besar. Upah yang besarnya itu maknanya itu
banyak. Maksudnya maknanya banyak tuh kan upah tuh bisa dengan bermacam-macam, bisa dengan duit, bisa diberi orang nasi, diberi orang makan, diberi orang apa, misalnya bisa dikawinakan orang. Nah itu maknanya itu masih umum, masih banyak, bisa apa aja upah itu ya. Kalau jadi maknanya masih banyak. Selanjutnya besar atau mulia dan banyak sekaligus. Nah, contohnya misalnya Quran surah Fatir ayat 4. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Nah, itu kan rusul, bukan ar-rusul. Artinya banyak. Kan rasul sebelum Bapak kasih tahu nih surah Fatir, kolbika, kaknya itu kembali kepada siapa? Kalau misalnya kepada Nabi Muhammad, berarti rasul sebelum Nabi Muhammad kan banyak tuh. Nah, makanya menggunakan kalimat rusul, bukan ar-rusul misalnya. Makanya menggunakan kalimat nakirah karena kan banyak. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan banyak siapa aja. Makanya menggunakan kalimat nakirah dan sekaligus memuliakan, kan Nabi mulia, para rasul itu kan mulia, jadi menggunakan kalimat nakirah itu juga untuk memuliakan dan menunjukkan bahwa orang itu masih umum, banyak, rasul itu kan banyak sebelumnya siapa aja. Nah, seandainya pakai kalimat ar-rasul seperti kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bukan sallallahu, Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah misalnya, ala Rasulillah, tapi itu sudah khusus lah maknanya. Pokoknya bila pakai alif lam atau ma'rifah itu berarti sudah jelas maksudnya siapa. Tapi karena ini pakai nakirah rusul, berarti kita belum jelas siapa yang dimaksud. Mestinya banyak kan rusul itu siapa aja. Nabi setelah Nabi Muhammad jelas, dan untuk menunjukkan makna mulia. Nah, selanjutnya juga bisa untuk merendahkan, menghinakan atau meremehkan. Contohnya misalnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Syai'innya itu. Syai'innya itu nakirah. Tidak tujuannya adalah untuk menghinakan. Nah, seperti itu. Syai'innya itu kan kita kada tahu dari apa aja, dari apakah kan kita kada tahu, masih umum maknanya. Nah, seperti itu. Nah, B makna sedikit, contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatin fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan keridaan Allah adalah lebih besar. Makna sedikit berarti maksudnya surga Aden itu sedikit dibandingkan dengan keridaan Allah. Maksudnya kan mendapatkan surga aja itu luar biasa sudah. Nah, itu masih lebih sedikit daripada mendapatkan ridho daripada Allah. Ridho Allah itu lebih besar daripada surga itu sendiri. Nah, jadi itu untuk memaknakan sedikit pada Quran surah Al-Bara'ah ayat 72. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman, ma'rifah itu asal katanya dari arafa. Arafa itu artinya kenal, mengenali. Nah, jadi kalau alif lam itu kalau isim ma'rifah itu berarti kita tuh sudah merasa kenal, sudah merasa tahu yang dimaksud itu seperti apa. Jadi kalau kita menggunakan atau Al-Quran itu menggunakan isim ma'rifah, isimnya berarti yang dimaksud itu sudah jelas siapa, dikenali orangnya. Isim ma'rifah tadi kan ada banyak tuh, ada
kata tunjuk, ada kata ganti, ada domir, ada nama orang, ada yang menggunakan alif lam. Nah, kalau nakirah itu sebaliknya, itu masih belum diketahui. Contohnya seperti Rasul tadi. Nah, Rasul kan banyak sebelum Nabi Muhammad, siapa aja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sedikit lagi tentang pengulangan kata benda isim. Nah, jadi pengulangan kata benda isim. Jadi dalam satu ayat atau dalam beberapa surah itu, satu surah itu ada beberapa ayat itu yang isimnya itu terulang-ulang. Misalnya, ini ada rumusnya, kawan-kawan, ada kaidahnya, ada 4. Al-ma'rifah idza uidat fal'ula, misalnya an-nakirah idza uidat falaisal ula, misalnya. Nah, jadi kalau isim ma'rifah itu diulang berarti ya isimnya sama, yang dimaksud itu sama. Contohnya misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, as-sirat itu keduanya sama. Jadi sirat yang dimaksud itu semuanya, keduanya itu sama. Sirat ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ya sama, jalannya sama. Nah, seperti apa sih jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka. Nah, seperti itu. Jadi jalan yang di situ yang dimaksud itu sama. Kenapa? Karena dua-duanya menggunakan ma'rifah. Isim ma'rifah. Jadi kalau isim ma'rifah diulangi dengan isim ma'rifah lagi, nah, maka yang dimaksud adalah sama. Nah, apabila kebalikannya, apabila nakirah bertemu dengan nakirah lagi, maka yang dimaksudkan atau isim nakirah yang dimaksud itu berbeda, objeknya tidak sama. Contohnya misalnya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, jadi yusra pada dua kalimat itu berbeda maksudnya. Yusra yang pertama misalnya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kata yusra pada ayat yang kelima dan keenam itu berbeda. Bapak lupa nih maksudnya nih. Bapak pernah baca tafsirnya tapi Bapak lupa nih maksudnya. Yusra yang pertama itu maksudnya apa? Yusra apa yang kedua itu maksudnya apa? Nah, itu beda lah. Pokoknya kalau dalam satu surah, nah ada isim nakirah yang isim nakirahnya itu sama. Nah, tapi karena nakirah maknanya berbeda. Nah, tapi kalau ma'rifah sebaliknya, kalau bertemu sama ma'rifah itu maknanya pasti sama. Kalau nakirah maknanya pasti berbeda. Ya, ini yusra di ayat kelima dan 6 ini berbeda. Tapi Bapak lupa maksudnya apa. Nah, nanti Bapak bacakan tafsirnya dulu ya. Nah, selanjutnya, nah, apabila mengulang nakirah dengan ma'rifah, jika yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, maka yang kedua adalah hakikat yang pertama. Nah, jadi kalau dalam satu surah itu yang pertamanya adalah nakirah isimnya, yang kedua ma'rifah, isimnya sama, kalimatnya sama. Cuman yang pertama adalah nakirah dan yang kedua adalah ma'rifah, maka yang kedua adalah maknanya sama dengan yang pertama. Contohnya misalnya kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasul. Nah, rasulan dengan ar-rasul maksudnya sama. Nah, rasulnya siapa ya? Sama-sama Nabi Musa, seperti itu. Rasul yang pertama kan rasul, tidak pakai alif lam, nakirah. Nah, yang kedua pakai alif lam, ar-rasul. Nah, berarti maksudnya adalah Nabi Musa, sama. Jadi rasul yang dimaksud di ayat sebelumnya dan yang ayat selanjutnya itu berarti sama maksudnya, yaitu sama-sama Nabi Musa. Nah, selanjutnya kaidah yang terakhir, apabila ma'rifah diulangi dengan nakirah, dua maksud di sini tergantung pada qarina atau indikator yang menguatkannya. Terkadang qarina menunjukkan bahwa keduanya berbeda, terkadang juga sama. Nah, jadi kalau ma'rifah diulangi dengan nakirah, jadi misalnya dalam satu surah itu ada bertemu. Nah, yang pertamanya ma'rifah isimnya, terus yang kedua nakirah. Nah, itu bisa sama, bisa berbeda maknanya. Nah, contoh yang pertama misalnya menunjukkan keduanya berbeda. Misalnya wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Nah, jadi as-sa'ah
di depan itu ma'rifah karena dia pakai alif lam. Yang kedua ghairu sa'ah itu dia nakirah, tidak menggunakan alif lam. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Nah, jadi sa'ah yang pertama itu as-sa'ah itu maksudnya kiamat, sa'ah itu maksudnya adalah waktu yang sebentar. Nah, berbeda. Nah, walaupun kalimatnya sama-sama as-sa'ah, sama-sama sa'ah, cuman yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. Nah, yang pakai alif lam di depan, yang ma'rifah di depan, terus yang nakirah di belakang, berarti maknanya berbeda. Nah, tapi bisa juga sama. Ya, korinahnya menunjukkan keduanya sama. Contoh pada surah Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Contohnya, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin la'allahum yatadhakkaruna Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi aujin. Nah, jadi Al-Qur'an pada fi hadzal Qur'an dengan yatadhakkaruna Qur'anan, nah itu maksudnya sama Al-Qur'annya. Yang dimaksud Qur'annya sama-sama Al-Qur'an. Nah, jadi kadang sama, kadang berbeda. Nah, jadi ingat ini kaidahnya. Ma'rifah apabila bertemu dengan ma'rifah lagi selanjutnya berarti maknanya pasti sama. Nah, kalau nakirah selanjutnya ada nakirah lagi berarti tidak pasti sama. Pasti tidak sama. Nah, apabila nakirah yang pertama selanjutnya ada ma'rifah isimnya, nah sama kalimatnya itu sama maksudnya. Nah, namun apabila yang pertama ma'rifah selanjutnya nakirah, nah itu bisa sama bisa tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke mufrad dan jamak.